akui, nyatakan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Walaupun berulang kali kita akui, tapi kita tetap mengakui hari ini juga. Amin. Dengan suara yang keras, kita sama-sama akui. Kami percaya kepada Allah yang Esa, itu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami percaya kepada dan karena kasih-Nya telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kami percaya bahwa Yesus Kristus Allah sejati dan manusia sejati yang diakui sebagai Tuhan dan Penyelamat oleh semua orang yang percaya dan akan kembali untuk menghakimi semua manusia, baik orang benar maupun orang tidak benar. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang telah mengilhami para penulis Alkitab memberi kehidupan baru dan melengkapi, memimpin dan menguduskan orang yang percaya. Kami percaya bahwa manusia adalah ciptaan istimewa yang mampu mengenal dan bersekutu dengan Allah melalui Yesus Kristus dan bertanggung jawab sebagai penata layan alam semesta ini dan diberi amanah untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua manusia. Amin. Haleluya. Kita memuji Tuhan pada pagi ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bergembira. Meskipun banyak yang kita dengar, tapi kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, Jesus. Kami mengundang Kau Tuhan untuk bersama-sama kami di sini. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh suka cita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah yang kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah yang kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Tuhan baik, Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama
Tuhan, amin. Haleluya. Oh Jesus. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Dia layak untuk kita sembah. Dia layak untuk kita tinggikan. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan itu adalah satu-satunya tujuan kita ada di sini. Amin. Haleluya, kita terus meninggikan nama Tuhan di sini. Haleluya. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jesus. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan takhta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan syurga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan syurga. Mari kita tinggikan nama Tuhan, kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau hadir. Tuhan, Engkau hadir, amin. Kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, amin. Roh-Mu membangkitkan, dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan takhta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan syurga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan syurga. Di hadapan takhta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan syurga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan syurga. Thank you, Lord. Haleluya. Oh, Jesus. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Sebentar kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita fokuskan hati pikiran kita kepada Dia. Yang terpenting kita menyerahkan diri kita sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Tapi dalam masa yang sama juga kita mau nyatakan ucapan syukur kita kepada Dia melalui memberi persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang memuji dan bersyukur kepada-Mu pada pagi hari ini.
Kami ada Tuhan sebagaimana kami ada. Semuanya adalah karena anugerah-Mu Tuhan. Kami masih hidup sampai saat ini karena mujizat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ada banyak alasan dalam hidup kami ini untuk menyatakan ucapan syukur kami kepada-Mu, bahkan mau menyembah Tuhan. Dan pagi hari ini antaranya adalah memberi persembahan berupa uang kepada-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan ini adalah yang terbaik, bahkan lahir daripada hati kami, lahir daripada kemampuan sesungguhnya dari kami. Berdoa Tuhan, supaya melalui ini Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhan dimuliakan, kerajaan Allah disibarkan, ditinggikan melalui gereja ini. Berkati semua anak-anak Tuhan yang ada pada pagi hari ini, yang memberi maupun yang tidak sempat memberi. Biarlah bisnis, pekerjaan, bahkan studi kami Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Sehingga melalui itu Tuhan, kami mau terus-menerus memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati anak-anak Tuhan, jemaat di sini juga, pemimpin gereja yang mengelolakan keuangan ini dapat mengelolakan itu sebaik mungkin untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua ini kami sudah berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Sambil kita memberi, mari kita sama-sama isytiharkan. Our God is a way maker. He is a miracle worker, promise keeper. Sajak semua jemaat yang berdiri, kita bersama-sama dan kita isytiharkan bersama. Our God is a maker. Dia ada di sini di tengah-tengah kita. Dia maha hadir. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. You are here, touching every heart. I worship you, we worship you. I worship you. You are here. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, turning lights around. I worship you. I worship you. I worship you. You are here. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You declare you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the dark.
promise keeper, light in the darkness. In Jesus' name, nothing is impossible. In Jesus' name, there is power that breaks every chain. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. Mari kita istiharkan bersama. Haleluya. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop Istiharkan working. bersama. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Oh Jesus, Kita istiharkan bersama. Oh, you are the way maker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. He's the way maker. Shalom, selamat pagi saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Walau ada di manapun saudara berada, kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik. Puji Tuhan juga karena pada pagi hari ini kita ada kesempatan untuk sama-sama menikmati perjamuan kudus. Walaupun ini secara online, tetapi mari kita sama-sama fokuskan hati, pikiran kita kepada Tuhan. Sebelum kita sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus, mari saya ajak saudara dan saudari untuk berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin dalam doa. Bapa di surga, kami datang memuji dan bersyukur kepadamu Tuhan. Karena pada pagi hari ini sekali lagi kami ada sebagaimana kami ada. Terlebih itu Tuhan, kami juga bersyukur karena pada pagi hari ini kami ada peluang untuk sama-sama menikmati perjamuan kudus. Walaupun secara online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, makna daripada perjamuan kudus itulah yang sangat penting untuk kami hayati bersama-sama. Berkati kami Tuhan, dalam kami sama-sama menikmati perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya. Amin. Sebagai dasar firman Tuhan untuk kita mengadakan perjamuan kudus pada pagi hari ini, saya ambil di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai pada ayat yang ke-28. Saya membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Saudara mengiringi pembacaan ini apapun terjemahan yang saudara ada. Ayat yang ke-23 mengatakan,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Inilah firman Tuhan yang kita ambil menjadi dasar dalam kita menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa perjamuan kudus ini kita lakukan karena kita mentaati perintah Tuhan. Perjamuan kudus ini juga merupakan tanda persekutuan sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Juga menjadi peringatan akan karya penyelamatan Tuhan atas kita. Tubuhnya yang digambarkan oleh roti ini telah dihancurkan untuk kita. Darahnya yang digambarkan oleh air anggur ini juga telah dicurahkan untuk pengampunan kita. Oleh karena itu, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini, ingatlah bahwa Tuhan telah mati, Tuhan telah dikuburkan dan bangkit semula untuk kita semua. Selain daripada itu, saudara dan saudari, perjamuan kudus ini juga mengingatkan kita tentang tanggung jawab kita sebagai saksi-saksi Kristus. Dimanapun kita berada, mari kita menunaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai saksi Tuhan untuk memberitakan kasih dan pengampunan Tuhan kepada semua bangsa. Pagi hari ini, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, semua kita yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan telah dibaptis dengan air, adalah dijemput bersama-sama untuk menikmati perjamuan kudus ini. Sebelum itu mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang menghalang berkat Tuhan yang dicurahkan melalui perjamuan kudus ini, mari kita datang dan mengakui itu di hadapan Tuhan, meminta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan itu setia dan adil, menyucikan, mengampuni kita dari segala dosa. Mari kita berdiam sejenak dan mengambil masa ini untuk merenungkan diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu sekali lagi Tuhan. Karena kesempatan pada pagi hari ini untuk kami boleh ambil bahagian di dalam perjamuan kudus, mengingatkan kami tentang karya Tuhan, di mana tubuh Tuhan diremukkan untuk kami, darah Tuhan dicurahkan untuk pengampunan kami. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini, mengakui bahwa kami adalah manusia yang lemah. Banyak kali kami berlaku sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, melalui pikiran kami, melalui sikap hati kami, bahkan melalui tindakan kami. Terima kasih Tuhan, karena apabila kami mengakui kesalahan-kesalahan kami, dosa kami di hadapan-Mu, Tuhan itu setia dan adil, mengampuni dan menyucikan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga saat ini, saat kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kami dilayakkan. Terima kasih semua ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita ambil bersama-sama roti dan kita makan bersama-sama. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita ambil cawan kita dan kita minum bersama-sama. Bapa di surga, sekali lagi kami datang memuji dan bersyukur kepadamu Tuhan, karena anugerah-Mu, kasih-Mu yang begitu besar. Melalui kematian, di mana tubuh Tuhan diremukkan dan darah Tuhan dicurahkan, kami telah diampuni, kami telah dibenarkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu ini Tuhan, yang memungkinkan kami disebut sebagai anak-anak Tuhan, yang memungkinkan kami memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini yang seringkali mengingatkan kami tentang anugerah Tuhan, tentang karya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini, melalui perjamuan kudus ini, hati kami, pikiran kami semakin bersemangat untuk Tuhan. Bahkan kami semakin committed untuk mengasihi Tuhan, memberitakan kasih dan pengampunan-Mu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati semua anak-anak Tuhan yang ada di sini pada pagi hari ini, yang sama-sama mengambil perjamuan kudus. Terima kasih semua ini, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Amin. Shalom. Selamat pagi kepada saudara dan saudari. Apa kabar pada pagi ini? Saya harap saudara dan saudari tetap sehat, bersemangat, ceria di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam keadaan selesa duduk di rumah, beribadah bersama-sama dengan ahli-ahli gereja yang lain pada pagi ini. Puji Tuhan karena Dia senantiasa memeliharakan kita, menjaga kita semua, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia telah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita hingga kepada akhir zaman. Dan itu adalah Allah kita. Itu adalah janji Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini saya ingin membawakan kita untuk belajar firman Tuhan. Mengenai dengan ketekunan. Dan tetap mempunyai komitmen kepada gereja atau kepada tubuh Kristus. Walaupun mungkin dalam keadaan seperti ini. Karena hari ini adalah hari yang ke-8 kali kita tidak dapat mengadakan kebaktian kita. Kita tidak dapat berkumpul bersama-sama sebagai satu jemaat di bangunan gereja. Dan dalam masa-masa seperti ini di mana kita duduk di rumah karena kawalan pergerakan kita, maka banyak sahaja yang mungkin berlaku. Cara emosional, cara fisikal, juga cara mental, bahkan secara rohani juga. Itulah makanya pada pagi ini saya ingin supaya kita belajar daripada firman Tuhan. Bagaimana kita tetap boleh bertekun
committed kepada tubuh Kristus, kepada gereja. Dan memang harapan dan doa saya, saudara-saudari, adalah walaupun saudara dan saudari tidak dapat bertemu, tidak dapat berpeluang bersekutu bersama-sama dengan teman-teman yang lain, orang-orang yang percaya yang lain, jemaah yang lain, tapi saya harap semangat Anda masih kuat, masih kental di dalam Tuhan. Bahkan Anda tetap masih committed kepada gereja di mana Anda sentiasa melayani, di mana Anda telah menjadi anggota, menjadi sebahagian daripada gereja itu. Mari kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ayat yang ke-19 hingga kepada ayat yang ke-25. Dan juga kepada ayat yang ke-39. Saya baca daripada Alkitab Terjemahan Baru Bahasa Indonesia. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat ke-39. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mau datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami membuka hati kami kepada firman-Mu. Roh Kudus, Engkaulah Guru Agung, ajarkan kami. Engkau yang sentiasa bekerja dalam hati kami, dalam hidup kami. Bahkan Engkau yang menjadi meterai bahwa kami adalah milik Allah sendiri. Ajarkan kami, karena kami siap belajar bersama-sama daripada firman yang Engkau sendiri telah tulis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dan saudari, pada masa-masa ini seperti saya katakan tadinya itu, sudah mau 2 bulan kita diam, terkurung dalam rumah. Dan ini bukan karena memang tidak selesa, tapi bukan karena itu, tapi karena merasa begitu banyak masa yang ada pada kita sehingga kita tidak mengetahui apa mau lakukan. Keduanya itu adalah karena keadaan seperti ini, kita tidak dapat datang ke gereja, kita tidak dapat berkumpul bersama-sama di gereja seperti mana kita selalunya lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka mungkin sudah mulai juga perasaan-perasaan yang tidak merasa bersalah, does not feel guilty, even if there is no worship service. Tidak merasa bersalah, walaupun tidak ada kebaktian. Atau mungkin mulai merasa tidak miss
kepada kebaktian-kebaktian ibadah. Seperti mana biasanya kita adakan dahulunya itu. Nah, ini adalah impact antara lain dengan keadaan kita sekarang. Yaitu karena tidak dapat berjumpa, tidak boleh dan tidak diperbolehkan untuk berkumpul secara beramai-ramai. Termasuk tidak boleh berkumpul, beribadah secara berjamaah dalam satu tempat, dalam gereja. Maka ada dua kemungkinan, ada dua kesan. Satunya itu adalah dalam keadaan yang kita memiliki masa yang banyak yang ada pada kita, kita akan mempunyai satu tekad untuk menggunakan setiap masa ini untuk melatihkan diri kita, mendisiplinkan diri kita di dalam ibadah. Atau yang keduanya itu ialah kita mula menjadi malas, lethargic. Apalagi kalau kita tidak ada exercise, tidak ada latihan secara jasmani pun, maka kita mula lethargic. Dan ini akan mengakibatkan rasa malas. Malas membaca firman Tuhan, malas berdoa. Dan atas kemalasan ini akan membuatkan kita tidak mengindahkan atau tidak menghargai lagi kebaktian-kebaktian, persekutuan-persekutuan atau ibadah-ibadah itu. Nah, di sebaliknya juga itu adalah karena masa yang begitu banyak yang ada pada kita, maka ini adalah peluang yang sangat indah. Masa yang sangat banyak yang ada pada kita untuk melatihkan diri kita dalam ibadah. Dan saya ingin mendorongkan saudara-saudari supaya dalam masa-masa seperti ini kita tidak tahu sampai bila kita tidak boleh berkumpul bersama-sama, tidak dapat mengadakan ibadah bersama-sama, persekutuan bersama-sama dalam satu kumpulan. Mungkin beberapa bulan lagi, atau mungkin 6 bulan lagi. Tapi ini adalah masa untuk mengambil masa untuk melatihkan diri kita di dalam ibadah. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 dan ke-8 mengatakan, ini adalah kata-kata Rasul Paulus kepada Timotius, anak didiknya, anak rohaninya itu, yang menjadi gembala, pastor di gereja di Efesus. Dan dia mengatakan kepada Timotius, tetapi jauhilah takyul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandungi janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudari, bahwa kita harus melatihkan diri kita untuk beribadah. Kita harus mendisiplinkan diri kita untuk beribadah. 2 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 mengatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan latihan, bagaimana kita melatihkan diri kita, hidup kita di dalam masa seperti ini,
dengan masa yang ada pada kita yang begitu banyak itu ialah dengan membaca, belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini mengatakan, firman Tuhan memberi kita hikmat. Firman Tuhan menuntun kita di dalam atau kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan firman Tuhan menuntun perjalanan hidup kita supaya kita mempunyai hikmat di dalam pengendalian perjalanan kehidupan kita. Dan juga firman Tuhan ini mengatakan bahwa firman Allah ini bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, kalau kita mau supaya hidup berhikmat, kalau kita mau hidup untuk memuliakan Tuhan, untuk kuat dalam Tuhan, kita harus melatihkan diri kita beribadah melalui pembacaan firman Tuhan. Dan kita mempunyai all the time that we need untuk belajar firman Tuhan. Karena kita duduk di rumah. Kita terkurung di rumah. Dan ini adalah berkat di balik perintah kawalan perjalanan atau pergerakan kita ini. Walaupun pada masa ini sudah dilonggarkan, tapi masih bersyarat. Tapi kita mempunyai masa yang banyak ini. Masa ini saya dorongkan saudara dan saudari untuk digunakan melatih diri sendiri, mendisiplin diri sendiri secara rohani. Bermula dengan membaca firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Berdoa, cari wajah Tuhan. Nah, bagaimana melakukan ini? Pada pagi ini saya ingin memfokuskan kepada perlunya kita harus connected selalu kepada gereja lokal, kepada gereja Anda. Saya percaya Anda adalah anggota kepada gereja, sebuah gereja lokal. Mungkin juga Anda adalah anggota kepada gereja Alam Masrah atau gereja yang lain. Tapi dalam masa tidak ada kebaktian-kebaktian seperti biasa. Tidak dapat bertemu, tidak dapat bersekutu dengan anggota-anggota yang lain, teman-teman yang lain. Di gereja, saya ingin mendorongkan saudara, stay connected. Dan kita bersyukur karena untuk connected, untuk berhubung, bersekutu dengan teman-teman yang lain, teman-teman sesama iman, mudah kalau sekarang. Dengan teknologi yang ada. Kita boleh buat video conferencing. Kita boleh buat berbual atas talian. Kita boleh bercakap dengan teman-teman yang lain. Dengan teknologi sekarang. Nah, itulah makanya perlu kita semua dan perlu bagi Anda untuk selalu mengekalkan connection Anda di dalam dan dengan gereja. Mengapa? Karena komitmen Anda kepada gereja lokal itu membuktikan bahwa Anda adalah seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat 19 mengatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Roma pasal yang 12 ayat yang kelima mengatakan demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Keanggotaan, komitmen Anda kepada sebuah gereja membuktikan bahwa Anda adalah seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Tidak mungkin seseorang itu mengatakan dia seorang Kristen
tapi tidak committed kepada mana-mana gereja. Kita akan mempersoalkan kekristenannya. Apabila dia mengatakan, oh, saya ini Kristen internet. Saya mengikuti kebaktian Joel Osteen di Lakewood. Tak mungkin. Saya mengikuti kebaktian Rick Warren. Atau saya ikut kebaktian JPCC. Atas talian dalam internet. Ya, penambahan pengetahuan mungkin engkau akan dapat. Tapi relationship itu dengan teman-teman yang lain. Dan tempat Anda menjadi sebahagian daripada satu kumpulan orang-orang percaya itu tidak ada. Dan kalau saya akan persoalkan kekristenan seseorang itu. Kalau dia tidak committed kepada sesebuah gereja. Kedua, kenapa kita harus committed kepada sesebuah gereja lokal? Karena gereja lokal itu adalah keluarga rohani kita. Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2 berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dan dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Gereja adalah keluarga rohani Anda, di mana Anda boleh dibantu, dipimpin oleh teman-teman yang lain yang lebih dewasa di dalam iman, lebih dewasa secara rohani. Satu keluarga di mana Anda akan mendapat pertolongan, di mana Anda akan mendapat sokongan, di mana Anda akan mendapat tuntunan atau dorongan. Karena di dalam gereja kita boleh saling menolong dan membantu satu sama yang lain. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 hingga 25 mengatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Gereja adalah tempat di mana kita saling perhatikan, di mana kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan yang baik. Gereja adalah tempat di mana kita saling membantu satu sama yang lain. Itulah makanya kita harus selalu committed untuk bersekutu dengan teman-teman yang lain. Sama-sama orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketiga, mengapa kita perlu committed, connected kepada sebuah gereja lokal? Yaitu karena gereja itu adalah tempat di mana kita mendapat pengawasan dan penggembalaan. Dalam gereja itu kita digembalakan. Kita mempunyai orang-orang di atas kita yang mengawasi kita. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 17 mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Gereja adalah tempat di mana kita digembalakan, kita diawasi, kita dijaga. Dan tugas-tugas pemimpin-pemimpin kita, tugas pastor-pastor kita adalah memastikan bahwa kita terjaga, terpelihara dalam iman kita, dalam keyakinan kita,
kepada Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-28 mengatakan, "Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan domba itu." Saudara-saudari, pemimpin-pemimpin di dalam gereja itu bertanggung jawab untuk menjagakan kita. Karena merekalah yang ditetapkan oleh Allah sendiri, oleh Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan menjadi penilik untuk menggembalakan kita. Tapi ini adalah hubungan dua hal. Kita harus bersedia untuk submit, untuk merendahkan diri kita kepada mereka. Kita merelakan diri kita digembalakan, diawasi oleh mereka. Dan keempat, kepentingan dan perlunya kita ini committed kepada gereja, sebuah gereja lokal. Ialah karena gereja itu adalah tempat di mana kita melayani, di mana kita boleh menggunakan karunia-karunia dan talenta bakat kita untuk melayani Tuhan, melayani orang lain. 1 Korintus pasal yang ke-12 kita membaca di situ, di mana Paulus menceritakan mengenai dengan jenis-jenis karunia-karunia roh yang berbeza-beza. Dan dia mengatakan bahwa kita melayani, kita menggunakan karunia-karunia ini untuk membantu orang lain, untuk membantukan jemaat, membantukan teman-teman yang lain. Roma 12 ayat 6 berkata, "Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita." Nah, Paulus mengatakan dalam Roma ini bahwa kita mempunyai karunia yang berbeza-beza, berlain-lainan. Menurut dengan kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita. Jadi apapun karunia kita itu kita harus melakukannya. Kalau kita memimpin dengan rajin. Kalau karunia kita itu adalah memberi dengan hati yang penuh sukacita, dengan murah hati. Kita melayani, mengikut karunia yang Tuhan telah berikan kita. Dan kita setia dan kita berhasil di dalam pelayanan kita. Selalu kita katakan dan selalu saya katakan, di dalam tubuh Kristus, kedudukan kita di dalam Tuhan adalah semua sama. Secara kedudukan, kita semua adalah anak Tuhan yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Yang membezakan kita adalah pelayanan-pelayanan kita. Karena kita melayani mengikut karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Itulah makanya kita setia melakukan pelayanan mengikut karunia kita dan tidak payah cemburu kepada orang lain dan tidak meniru orang lain atau tidak melakukan perkara atau pelayanan yang di luar daripada kemampuan, di luar daripada talenta, di luar daripada karunia kita. Karena Tuhan telah memberikan kepada setiap orang karunia-karunia mengikut iman, mengikut kasih karunia Allah sendiri. Dan di gereja adalah tempat kita menggunakan karunia-karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk melayani orang lain, untuk melayani Tuhan. Dan kelima, kenapa kita harus committed kepada gereja lokal? Karena gereja itu adalah tempat di mana kita memberi pertanggungan jawab, di mana kita memberi accountability diri kita sendiri.
Di dalam Efesus pasal yang kelima, 22 mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Artinya setiap kita, walaupun dalam konteks ini mencerita mengenai dengan keluarga atau hubungan suami dengan istri, tapi Paulus memberi hubungannya kepada atau di dalam konteks hubungan kita dengan Allah sendiri, yaitu kita merendahkan diri kita kepada Tuhan, kita tunduk kepada Tuhan sendiri. Dan di dalam gereja kita boleh mempraktikkan ini, hubungan kita dengan Tuhan, di mana kita merendahkan diri pada Tuhan, di mana kita juga merendahkan diri pada pemimpin-pemimpin kita, kepada teman-teman kita yang lain. Nah, di gereja kita boleh mendapat tempat di mana kita memberi accountability, pertanggungan jawab diri kita sendiri kepada Tuhan melalui teman-teman yang lain, pemimpin-pemimpin di dalam gereja itu. Nah, dalam pembacaan kita dalam Ibrani itu tadi, kita boleh mendapat beberapa pelajaran lagi, yaitu bagaimana kita boleh menyatakan komitmen kita di dalam gereja. Dalam ayat yang ke-22 hingga kepada ayat yang ke-25 itu saya ingin membaca. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bagaimana kita boleh menyatakan, bagaimana kita boleh menunjukkan komitmen kita kepada gereja? Pertama-tama ialah karena kita hidup satu kehidupan yang sudah dibersihkan, sudah dikuduskan, sudah mengalami proses pembersihan hati, ayat 22 telah katakan. Dan dengan keadaan ini kita berdiri teguh di dalam pengharapan. Kita mengetahui bahwa kita mempunyai pengharapan. Dan kita terus membangun dalam kasih dan tekun untuk melayani. Itulah firman Tuhan katakan di sini. Bagaimana kita boleh menyatakan dengan tekun melayani Tuhan, tekun untuk menyokong gereja itu. Dan saya ingin dorongkan saudara-saudari, terus sokong gereja Anda, gereja di mana Anda adalah anggota. Doa saya juga adalah bagi Anda yang telah bergabung dengan gereja di Alam Mesra, ialah supaya saudara-saudari terus menyokong pelayanan Tuhan di gereja ini. Dan mari kita lakukan pelayanan Tuhan bersama-sama. Nah, dalam keadaan seperti ini, apa kita mau lakukan? Adakah kita mau mulai malas? Adakah kita mau mulai melonggarkan penglibatan atau hati kita? Tidak, saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus lebih giat untuk melayani Tuhan. Ayat 25 bagian terakhir itu mengatakan, semakin giat melakukannya. Apa yang kita lakukan? Melayani Tuhan. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudari, kita mengetahui bahwa hari Tuhan itu sudah dekat. Kita mengetahui itu waktu kita melihat persekitaran kita. Apabila kita melihat perkembangan, perubahan dalam dunia ini. Apabila kita lihat
malapetaka. Apabila kita melihat natural disasters, apabila kita melihat penyakit sampar, pandemik ini, apabila kita melihat peperangan di sana situ, apabila kita melihat dan mendengar penganiayaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengetahui bahwa semuanya ini adalah apa yang Tuhan Yesus katakan, permulaan kesakitan, seperti sakit seorang wanita bersalin, birth pangs. Tuhan, hari Tuhan itu sudah menjelang dekat. Dan oleh karena keadaan seperti ini, kita lebih giat, lebih bersemangat untuk melayani Tuhan. Karena kita tahu bahwa pengharapan kita itu, buah kepada pengharapan kita itu tidak lama lagi akan kita nikmati. Karena Yesus akan datang tidak lama lagi mengambilkan kita. Dia sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga, bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, inilah motivasi kita, saudara dan saudari. Firman Tuhan mengatakan, ayat ke-13 atau ayat ke-39 itu, bahkan saya mau baca daripada ayat yang ke-36 hingga kepada ayat yang ke-39 dan Ibrani pasal yang ke-10. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara dan saudari, kita adalah kumpulan orang yang tidak mundur. Dan saya harap saudara adalah pengikut Tuhan Yesus yang pantang mundur. Yang terus melangkah ke hadapan, bukan melangkah ke belakang. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia akan datang. Sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Dan karena itu, kita melangkah ke hadapan, kita maju ke hadapan. Dari iman, oleh iman kepada iman. Tidak mengundur diri, bahkan pantang untuk mengundur diri. Firman Tuhan mengatakan orang yang mengundur diri daripada Tuhan tidak diperkenankan oleh Allah. Dan saya harap saudara dan saudari bukan jenis orang itu yang tidak diperkenankan oleh Allah. Walaupun banyak pencobaan secara psikologikal dalam keadaan kita sekarang, tapi jangan bagi ruang untuk malas-malas beribadah kepada Tuhan. Untuk malas untuk melayani Tuhan. Tapi makin lebih kental, makin lebih tekun untuk melayani Tuhan. Makin lebih kuat menyokong, connected gereja di mana Anda telah bergabung. Dan inilah doa saya. Ini adalah dorongan saya kepada saudara dan saudari. Sokong pelayanan gereja di mana Anda telah bergabung. Karena itu adalah kehendak Allah. Saya ingin hari ini, firman Tuhan ini saudara-saudari pada pagi ini dengan mengatakan, gunakan masa ini. Karena masa ini adalah masa yang paling baik untuk melatihkan diri Anda untuk beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, latihan badan itu, physical training itu tidak banyak gunanya. Memang berguna, tapi tidak banyak gunanya, faedahnya, manfaatnya berbanding dengan latihan-latihan rohani yang membangunkan iman kita supaya kita boleh hidup oleh iman
dari iman kepada iman untuk melayani Tuhan dengan penuh semangat, sehingga roh kita berkobar-kobar, bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan Anda boleh membuktikan semangat Anda ini, kesungguhan kekristenan Anda ini, dengan kekal connected kepada gereja Anda. Kekal connected kepada gereja di mana Anda bergabung. Dan saya ingin bagi kita semua pada gereja jemaat di gereja Yesaya Masra, mari kita teruskan melayani Tuhan bersama-sama. Walaupun kita tidak akan dapat melakukan pelayanan seperti dahulunya itu, kita akan masuk dalam the new normal itu. Dan dalam keadaan seperti ini, kita akan menggunakan teknologi digital, di mana persekutuan-persekutuan, pelayanan-pelayanan, pertemuan-pertemuan, pengajaran-pengajaran akan dilakukan secara digital. Dan saudara, nanti minggu-minggu hadapan, kalaulah masih kita tidak boleh berkumpul secara fisikal di gereja, di One Borneo, kasih tahu teman-teman yang lain, connect dengan orang lain, bawa orang lain datang kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, bahkan bentuk kelompok-kelompok online, karena kita banyak aplikasi dan platform internet sekarang yang kita boleh gunakan untuk connecting to each other, untuk reaching out kepada orang lain. Dan kita rasa lebih banyak kita boleh jangkau dalam keadaan sekarang dan dengan teknologi ini daripada pendekatan-pendekatan tradisional yang kita lakukan. Tapi saudara dan saudari, sekali lagi saya mau mendorong Anda, stay connected dengan gereja Anda. Stay connected dengan gereja kita. Dengan mendisiplinkan diri Anda secara rohani dalam ibadah kepada Tuhan. Dengan itu, Anda akan selalu kuat dalam Tuhan. Dan tanpa kita sadari, Tuhan sudah datang mengambilkan kita kepada tempat yang Dia sudah sediakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Anda, keluarga Anda, dan tetap bersemangat, tetap kuat dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu ini. Seringkali Tuhan kami mengaku dan kami mengaku Tuhan, bahwa masa-masa seperti ini kadang-kadang kami bingung. Bahkan banyak masa yang kami boroskan tidak terpakai. Atau menggunakannya yang tidak memberikan manfaat kepada kami secara rohani. Tapi Tuhan, kami menyadari bahwa masa ini adalah masa yang paling sesuai dan paling indah, di mana kami boleh melatihkan diri kami masing-masing dalam latihan rohani, supaya kami didisiplinkan, dilatih untuk beribadah, dilatih untuk melayani-Mu, melakukan pekerjaan pelayanan itu Tuhan. Dan saya mau berdoa untuk setiap orang, teman-teman saya yang mendengar dan melihat ini Tuhan, dengar firman-Mu pada pagi ini, supaya Roh Kudus terus bekerja, membuatkan roh mereka bernyala-nyala Tuhan untuk melayani-Mu, buatkan mereka selalu connected kepada gereja-Mu Tuhan. Berkatikanlah keluarga-keluarga mereka Tuhan, pekerjaan mereka, semua usaha-usaha mereka, buatkan mereka berhasil. Tapi lebih daripada itu Tuhan, berkatikanlah pelayanan-pelayanan mereka, pelayanan-pelayanan kami bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Salam sekali lagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat pagi dimanapun saudara berada pada pagi hari ini.
Baik, sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan dan highlightkan untuk menjadi bahan doa kita dan juga untuk membuat kita selalu siap untuk mengikuti aktiviti sepanjang minggu akan datang ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu ataupun semua yang sudah bergelar sebagai ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pimpinan Tuhan untuk semua ibu-ibu, khususnya ibu-ibu yang ada di Siba. Kita mengucapkan selamat Hari Ibu dan kiranya Tuhan memberkati kamu semua. Yang kedua, jangan lupa setiap jam 8 hingga jam 9 malam kita ada persekutuan doa melalui Zoom. Jadi kami sangat mengalok-alokkan jemaat dimanapun kamu berada supaya join di dalam persekutuan doa. Ada banyak hal yang kita boleh doakan bersama dan saya percaya di dalam kita berdoa bersama-sama banyak berkat yang kita boleh nikmati daripada Tuhan sendiri. Kemudian yang ketiga, sebenarnya kita ada kelas Alkitab juga setiap hari Kamis jam 7 sehingga jam 8. Jadi ini juga sangat penting untuk memungkinkan kita semakin memahami firman Tuhan sesuai dengan Alkitab itu sendiri. Jadi ini juga kami mengalung-alungkan supaya semua jemaat boleh join untuk sama-sama dalam Bible study ini. Saya pikir itu saja yang saya ingin highlight. Nanti kalau ada pengumuman-pengumuman lain itu akan diupdate dalam grup Siba nanti. Oke, terima kasih. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan akhiri dengan doa berkat dan saya pimpin di dalam doa yang sudah suara kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang memuji dan bersyukur kepadamu Tuhan sekali lagi. Karena hari ini, pagi ini kami sekali lagi ada peluang untuk bersama-sama beribadah kepadamu melalui online. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Berdoa Tuhan supaya firman-Mu yang sudah kami dengar itu dimeteraikan di dalam hati pikiran kami supaya dimanapun kami berada, ia akan terus berbicara kepada kami. Berkati semua anak-anak Tuhan dimanapun kami berada pada saat ini, supaya kami selalu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan sendiri. Lebih daripada itu Tuhan berkati semua kami, berikan kami kekuatan dan kesehatan yang mantap supaya kami selalu dapat melakukan hal-hal yang kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dimanapun kita berada, supaya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang cemerlang. Terima kasih Tuhan karena semua berkat ini kami lepaskan supaya terjadi dalam kehidupan kami. Karena di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa semuanya ini. Dan semua anak Tuhan yang percaya dan menerima berkat mengatakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati.